melawan ketidakadilan dan menjaga garis Mesias. Inilah kisah Tamar, saudara. Ketika tidak ada yang memperjuangkanmu, saya mau katakan Tuhan akan tetap menempatkanmu dalam garisnya. Saudara, bayangkan menjadi seorang perempuan yang diabaikan. Wah, kagak enak banget, saudara. Perempuan yang namanya tidak disebut dalam undangan pesta, tetapi kisah hidupnya dicatat dalam garis keturunan Sang Mesias. Tamar ini bukanlah ratu, bukanlah pula nabi perempuan. Ia hanya menantu seorang pria berpengaruh. Tetapi suaranya nyaris tak terdengar dan nasibnya nyaris dilupakan, saudara. Tamar menikah dengan anak sulung Yehuda. Namun sebelum mereka membangun rumah tangga yang utuh, meninggal karena kejahatannya. Dan menurut adat Levirat, saudara iparnya Onan diminta menikahinya agar nama keluarga tetap diteruskan. Tapi Onan mengecoh, menolak memberi keturunan, mau enak-enak aja. Dan akhirnya mati karena murka Tuhan. Tamar ditinggalkan lagi 2 kali menjanda. Dan kini Yehuda menyuruhnya kembali ke rumah ayahnya. Seolah tak lagi punya tempat dalam keluarga Yehuda. Saudara, Tamar tahu dirinya bukan penyebab malapetaka 2 kali suaminya meninggal. Tapi stigma itu ada langsung begitu memang. Tidak wanita yang salah, wanita yang disalahin kadang-kadang. Gak punya anak laki-laki, wanita yang disalahin, saudara ya. Padahal kita tahu kalau secara biologis itu peran dari laki-laki, saudara. Dia tahu bahwa ketidakadilan sedang bersembunyi di balik kebungkaman Yehuda. Tahun demi tahun berlalu. Janji bahwa ia akan dinikahkan dengan anak bungsu Yehuda tak kunjung ditepati. Dunia telah memutuskan nasibnya, tapi ini istimewanya Tamar. Dia memutuskan untuk tidak diam. Dia merancang sesuatu yang berani, yang akan dianggap gila oleh sebagian orang, tapi dibenarkan oleh Tuhan. Ia menanggalkan pakaian jandanya, menyamar sebagai perempuan yang sedang menunggu haknya. Saudara, di pinggir jalan, Tamar bertaruh seluruh harga dirinya untuk mendapatkan kembali keadilan. Bukan hanya bagi dirinya, tapi untuk namanya yang dijanjikan Allah bagi keluarga besar Yakub. Saudara, malam itu Yehuda tak mengenali Tamar, berhubungan dengannya, saudara. Wow, saya tidak bisa bayangkan ya. Aduh, orang yang paling menyebalkan dan kita hanya yang tahu bahwa kita memberi tubuh kita untuk ditiduri. Wow, ini butuh hati besar, ini butuh jiwa besar, dan itu ada pada Tamar. Dari pertemuan itu lahirlah sepasang bayi kembar, dan dari salah satunya bayi itu Peres akan lahir garis keturunan yang mengantar kepada Kristus, Sang Juru Selamat dunia ini. Wow, saudara, saat Tamar mengungkapkan identitasnya, Yehudanya begini, tak bisa lagi menyembunyikan ketidakadilan yang dia lakukan. Saudara, untung Yehuda ini berhati besar. Dia tidak gengsi mengakui kesalahannya. Saudara, saya suka bagian ini. Yehuda adalah bagian kita. Kenapa Kristus lahir dari Yehuda? Bukan karena Yehuda sempurna, selain karena kedaulatan Allah. Tapi ini juga cerminan bahwa Allah bukan mencari yang sempurna, tapi yang mau. Ketika Roh Kudus mengetuk hati Yehuda, Yehuda tidak mengeraskan hati demi gengsi, makan itu gengsi. Untung Yehuda, buat apa gengsi? Memang aku yang salah, saudara. Kalau saat ini Anda mendengar ada kesalahan yang Anda sembunyikan terus-terusan, mungkin sudah waktunya Anda mengakuinya, karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Keterbukaanlah awal dari pemulihan. Saudara, untung si Yehuda ini tidak menyembunyikan, gak mau dia gengsi-gengsi walau dia bangsawan, dan dia bisa saja berkelik untuk membela nama baiknya. Tapi dia mengatakan itu butuh hati yang besar juga dari seorang yang statusnya lebih tinggi, karena perempuan kelas 2. Suara perempuan tidak didengar dalam keadilan. Dan ini perempuan, dia memang yang menjebak Yehuda.
Tapi Tamar ini sudah ambil resiko besar. Tuhan, kalau aku mau mati, matilah. Tapi aku berjuang untuk kehidupanku. Aku tidak mati konyol. Aku tidak mau diam. Aku mau bersuara. Dan Tuhan berpihak pada orang. Walaupun dia hanya seorang diri. Tidak ada yang tahu rencana ini. Hanya dia dan Tuhan. Wow. Tamar mengungkapkannya. Dalam pengakuan itu. Suara perempuan yang selama ini dibungkam akhirnya terdengar. Dia nggak banyak ngomong, begini ya ceritanya, nggak banyak. Dia hanya bilang, punya siapakah ini? Dia nggak perlu bilang, dasar kok, ya udah ya, mau yang enak saja kamu ya. Kenapa juga kamu kegatalan? Kenapa kamu juga sebagai orang Yahudi harusnya menikahi seorang wanita kalau kau sudah jadi duda? Dia nggak ngomong gitu, saudara. Dia juga tahu resiko yang dia ambil. Saudara, saya tidak bisa membayangkan ditiduri sama orang yang paling menyebalkan hati kita, yang menyia-nyiakan kita. Dan wanita ini punya hati yang besar untuk itu. Oh, ini butuh hati yang besar, saudara. Dan Tuhan mendengar tangisan perempuan. Cara Tuhan melihat berbeda dengan cara manusia. Kadang kita bisa salah, apalagi secara hukum. Dari KUHP, tetap tambah salah. Walaupun memang betul, ini sangat ekstrim yang dia ambil. Tapi Tuhan yang maha sempurna itu, siapa kita menghakimi Tamar? Sementara Tuhan saja menyetujuinya. Ada banyak hal yang kita tidak bisa lihat, tapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati, jauh ke dalam hati. Tamar bukanlah korban pasif, dia simbol kekuatan perempuan yang bangkit di tengah sistem yang tidak memihak, dan dia tidak menyerang. Tetapi juga tidak menyerah. Tidak menyerang, tapi tidak menyerah. Itu strategi. Dan dia tidak memilih jalan kekerasan. Dia nggak gosip sana sini sampaikan. No. Walaupun memang tidak dikatakan dia mencari Tuhan. Tapi paling tidak dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia wanita Kanaan, saudara. Tapi ini wanita punya hati besar. Dan Tuhan mengambil orang-orang dan menghargai orang yang punya hati besar. Berani ambil resiko besar untuk suatu kerinduan, untuk suatu keadilan. Dia menolak dilupakan. Dalam keberaniannya ada kesucian yang tersembunyi. Dalam langkahnya yang kelihatan nekat, ada strategi ilahi yang diam-diam bekerja. Saudara, seringkali kita perempuan cepat kali kalau kita mengalami hal-hal yang buntu, menyerah. Tapi dari sini kita belajar, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Saudara, menyerah pada Tuhan. Berserah maksud saya. Ini beda dengan menyerah. Siapapun mungkin suara Anda tidak didengar, janji tidak pernah ditepati, harapan digantung seperti yang dirasakan Tamar. Dan masa depan yang dikaburkan. Tapi seperti Tamar bisa berseru, Tuhan Engkau tahu, aku akan berdiri bukan hanya untukku, tetapi untuk warisan yang Kau titipkan lewat hidupku. Wow! Ini luar biasa, saudara. Tamar mengajarkan kita bahwa keturunan ilahi tidak lahir dari situasi yang sempurna, ideal, tetapi dari hati yang setia, memperjuangkan kebenaran, membuka jalan bagi harapan, bukan dengan kekuatan politik, tapi dengan keberanian rohani. Saudara, ini undangan bagi kita. Apakah engkau merasa dilupakan, dikecewakan oleh sistem yang tak adil, diasingkan dari panggilan mulia yang pernah dijanjikan padamu? Jangan biarkan luka membungkam panggilanmu. Tuhan tidak melupakan perempuan yang berani berdiri demi kebenaran. Bahkan dalam kisah yang kelihatannya kacau, Tuhan menenun garis keturunan yang mengantar kepada keselamatan umat manusia. Tamar adalah kita semua. Perempuan yang meski dilupakan manusia tetapi dicatat dalam garis karya Allah. Nama kita ada dalam rancangannya. Bangkitlah, suara kita penting. Iman kita akan membuka jalan bagi generasi berikutnya. Melawan ketidakadilan dan menjaga garis Mesias. Perempuan yang tidak diam dalam sistem yang tidak adil. Saudara, inilah kisah Tamar dan inilah kisah kita semua. Siapapun yang berani memperjuangkan keadilan, Allah akan berpihak padanya. Sekalipun kau hanya seorang diri, saya mau katakan jangan menyerah.
berserah pada Tuhan dan ambil langkah iman. Minta hikmat tuntunan ilahi. Selalu ada jalan keluar dan Tuhan akan